Ini yang mengungsi maksudnya Pak? Ini terdampak mengungsi dan tidak. Mengungsi ada lagi di jumlah pengungsi. Oh, Ini ini jumlah ada pengungsi. di jumlah pengungsi sekarang. Titiknya ada 828. Penggunaan yaitu infrastruktur telekomunikasi terdampak berupa BTS Pak. Setelah ini sama Opsel ini harus dikebut. Paling nggak bisa kita percepat gitu sampai 90% lah. Iya, buat alat berat dulu saya kira. Karena kalau jalan darat yang nggak bisa diatasi, jalur akses Itu supply mungkin logistik. kita korban. Mudah-mudahan lah ini dalam 2 hari ini juga bisa dikejar. 75, 790, 700. Ya. Supaya jangan yang terisolasi ini kemudian jadi korban. Ya. Tambah korban di situ gara-gara kita telat antisipasi itu dulu. Nah, tadi kita berkoordinasi dengan Pertamina untuk bisa itu di drop bantuan. Nah, tadi saya sudah dapat kabarnya tuh ada 2 ton, ya, 2 ton beda ya, Pertalite dengan bensin itu di drop di Pekanbaru ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa dialokasikan untuk BBM alat berat sehingga pemerintah untuk menembus ke Pekanbaru bisa melakukan. Karena kalau itu tembus itu juga akan memudahkan pemulihan jaringan telekomunikasi. Kita bisa cek dalam RO yang terputus dan lain sebagainya. Kita coba bekerja sama ya, bahu-membahu di titik-titik yang membutuhkan intervensi jaringan telekomunikasi secara darurat. Nah ini yang nanti kita coba sama-sama memetakan ya. Kalau bisa teman-teman di Opsel melaporkan apa yang sudah dilakukan sehingga kita semua punya gambaran, lalu nanti di titik mana kita berkolaborasi bersama-sama supaya titik yang strategis itu bisa kita jaga untuk menyala ya, dan jaringan telekomunikasi bisa berfungsi lagi. Kita fokus di jaringan telekomunikasi. Untuk soal logistik yang lain itu ada satuan-satuan kerja yang lain yang akan melakukannya, tapi semua saling terkait. Nanti kita akan koordinasi secara keisisannya. Hari ini dari 14 tower yang roboh dan ada 3 tower yang terganggu secara strukturnya. Kondisinya sudah sangat tidak karu-karuan ya. Karena mati lampu berefek tidak ada komunikasi, berefek semuanya ya, karena lampu tersebut. Baik, lanjut ke Pertamina. Jadi harapannya dalam hari Jumat sudah bisa berlaku dan kita sudah bisa melakukan pengisian ke masing-masing agen dan distribusi ke masing-masing pangkalan. Jadi ini yang paling penting dalam waktu 48 jam, saya kira saat menentukan bagaimana keberhasilan kita di tahap berikutnya, gitu. Karena kalau kita telat di 48 jam ini, ya bisa tambah parah gitu. Kalau orang lagi sabar, orang sakit, orang jadi korban, banyak. Jadi kita coba fokus dalam soal akses ini. Lalu dari sisi kami di Kontidi, kita akan dorong pemulihan telekomunikasi ya. Tadi juga sudah dilaporkan, betulnya kita agak sedikit terlambat dibandingkan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Mereka sudah bisa up jaringan telekomunikasinya sampai 90%, sementara kita masih di angka 51%. Jadi tadi kami juga sudah rapat ya di Balai Monitoring Kontidi bersama dengan teman-teman Opsel, semuanya sepakat dalam Sabtu 2 hari ke depan ini kita coba kebut untuk bisa di atas 75% paling tidak. Tapi sekali lagi ini tidak berdiri sendiri usaha ini karena dia terkait juga dengan supply energi ya,
dalam hal ini GBM, satu lagi listrik. Ada kawan-kawan makan. Cuma di sini solusinya. Tolong Pak, tolong kali Pak. Mungkin itu. Ya. Saya catat ya, nanti saya sampaikan aspirasi ini itu, tapi yang perlu diketahui bahwa pemerintah tidak diam. Ya, semua daya upaya, semua resources itu dikerahkan seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo ya. Saya kesini juga atas perintah, selain juga karena saya putra di sini, ya, ke daerah sini. Jadi hati saya ada di sini, yaitu saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan di semua, yaitu saya melihat di lapangan juga bagaimana yang terjadi. Nah, kemarin Kuala Simpang belum bisa ditembus, alhamdulillah hari ini sudah bisa ditembus, ya. Makanan sudah di drop, saya juga sudah telepon ke Pertamina untuk drop BBM di Bener Meriah, di Rembel, kemarin sudah. Nah, ini yang harus kita kerjakan saat ini dalam waktu mendesak adalah membuka akses ke daerah terisolir. Percuma kita punya banyak batuan segala macam, nggak bisa kita sabutkan karena aksesnya terhambat. Jadi kita sedang berjuang keras selama 2 kali 24 jam akses daerah terisolir itu kalau bisa selesai. Ini sekarang kita berada di 51% coverage sekarang. Pastinya 100% di 50% karena ada sejumlah BTS yang tidak berfungsi karena tidak ada listrik. Gitu, bukan karena dihantam oleh banjir tapi tidak nyala karena tidak ada listrik. Jadi listriknya kita minta untuk segera bisa disuplai. Nah, tapi kan kita nggak boleh menunggu. Soalnya ada perusahaan tahu kita apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Nah, ini kami juga akan menuju ke Pantai Timur. Teman-teman yang dari Medan menuju ke arah Banda Aceh, saya mau di sana kita coba sisir untuk spotting di mana titik-titik yang kritikal yang harus segera diberi bantuan agar satu tadi itu masa tanggap darurat yang krisis ini bisa kita selesaikan dulu. Saya terima kasih sekali kalian begitu simpati, kalian begitu empati dengan apa yang terjadi. Ya, teruskan itu ya dalam bentuk kerja-kerja yang nyata. Ya, kita sama-sama lah. Harap yang kami mohon dan harap satu pun kampung jangan ada yang tinggal untuk diakses. Itu pun Pak sampai hidup kontung kita cari. Harus. Kan tidak boleh satu pun ada yang jadi korban lagi karena keterlambatan bantuan. Ya kan? Itu yang itu ya. Kita monitoring mas. Ya. Oke. Ya. Sip. Ya. Baik-baik ya. Relatif dari malam Oh ya. Saya ada di kalau butuh bantuan sehingga di posko-posko yang ada di sana ya. jadi di bulan ini